Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Novianti dengan NIM 2202182 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang, Juli Desember 2022. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini mata kuliah dibimbing oleh Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD. Baiklah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang struktur otak reptil dan mamalia serta cara otak anak bekerja. Kini saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu batang otak atau otak reptil. Otak reptil atau sang penjaga. Otak ini terletak paling belakang di otak kita. Dia berupa batang yang menghubungkan otak dengan tulang belakang. Otak reptil berfungsi mengatur gerak refleks dan keseimbangan pada tubuh manusia. Yang kedua yaitu sistem limbik. Otak limbik atau sang pengatur. Otak ini berfungsi sebagai pengendali emosi, membantu mempertahankan keseimbangan hormon, rasa haus dan lapar, dorongan seksual, pusat kesenangan, dan metabolisme. Otak ini yang untuk melakukan sesuatu selalu melibatkan emosi yang mendalam. Yang ketiga yaitu pengertian neokorteks. Otak neokorteks sang pemikir. Otak ini merupakan 80% dari otak kita. Tugas otak ini adalah berpikir, berbicara, melihat, dan menciptakan. Otak ini adalah tempat dari kecerdasan kita. Jadi pertama, informasi masuk ke otak reptil. Apabila otak reptil terpuaskan, informasi masuk ke dalam otak limbik, dan apabila otak limbik terpuaskan, informasi tersebut dapat diolah oleh otak neokorteks. Dan apabila otak reptil tidak terpuaskan, maka informasi yang masuk ke dalam otak limbik dan neokorteks juga tidak sempurna, sehingga dalam proses berpikir juga tidak sempurna. Yang keempat yaitu cara otak anak bekerja. Otak anak bekerja cukup keras untuk berkembang pada masa awal kehidupannya. Di usia ini, anak meresapi makna semua hal yang terjadi di sekelilingnya. Ia belajar dan mengingat tentang cara kerja semua hal di dunia melalui 5 indera terpercaya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, menyentuh, dan merasakan. Yang kelima yaitu 5 jenis gelombang otak. Yang pertama yaitu alfa. Gelombang otak yang terjadi ketika seorang mengalami relaksasi atau mulai istirahat, ditandai dengan mata mulai menutup atau mulai mengantuk. Alfa adalah pikiran yang paling cocok untuk memprograman bahwa bawah sadar. Dalam kondisi gelombang ini otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin. Yang kedua, theta. Gelombang otak yang terjadi saat seorang tidur ringan atau sangat mengantuk, misalnya saat tak sadarkan diri, hipnotis, dan meditasi. Dalam kondisi ini, pikiran bisa menjadi sangat kreatif dan inspiratif. Yang ketiga, delta. Gelombang otak yang terjadi ketika tidur terlelap tanpa mimpi. Fase delta ini adalah fase istirahat bagi tubuh dan pikiran. Tubuh Anda melakukan proses yang menyembuhkan diri, memperbaiki kerusakan jaringan, dan aktif memproduksi sel-sel baru. Yang keempat, gamma. Gelombang otak yang terjadi pada saat seorang mengalami aktivitas mental yang sangat tinggi dengan kondisi kesadaran penuh. Misal sedang berada di arena pertandingan, perebutan kejuaraan, sangat panik, histeris, dan ketakutan. Gelombang otak ini cukup berbahaya bagi otak. Yang terakhir, beta. Gelombang otak yang terjadi pada saat seorang mengalami aktivitas mental yang terjaga penuh, misalnya berpikir rasional, pemecahan masalah, dan keadaan pikiran. Gelombang ini dapat merangsang otak mengeluarkan hormon kortisol. Dan penerfin yang menyebabkan cemas, khawatir, marah, dan stres.
di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.